Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah insyaallah. Abah menyampaikan rasa syukur tiada terkira karena sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat yang luar biasa kepada ayahandaku, bundaku dan andaku semua. Keakuan dan akunya kita telah diantar pergi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam dirinya, walaupun barusan sebatas sampai ke makom ilmu hayat. Insya Allah luar biasa kebesaran Allah ini, sehingga perbincangan dan diskusi ayahandaku, bundaku dan anandaku adalah merupakan diskusi yang penuh rahmat dan penuh kebenaran. Perjalanan kalian telah jauh dan sampai ke makom sifat 20, hanya menunggu satu langkah saja insya Allah, walaupun sifat 20 itu belum sempurna dan maksimal. Ketika kalian sampai kepada tingkat maksimal di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wahai ayahandaku, bundaku dan anandaku, kecuali kalian ditugaskan untuk mensiarkan dakwah, baru kalian bisa berbicara dan berkata-kata. Tapi kalau tidak diizinkan Allah menjadi penyiar atau memberikan syiar tausiah dakwah di muka bumi, maka ketika kalian tenggelam di dalam zat Allah dan mendapatkan rahasia Allah, Allah mendapatkan rahasiamu sebagai hamba, maka engkau tiada Allah yang ada. Ketika Allah membuat engkau sadar hidup sebagai hamba lagi, maka engkau tidak lagi berucap dan berkata-kata, karena semua pengetahuanmu adalah pengetahuan Allah. Maka insya Allah engkau menjadi umi, menjadi buta, menjadi bodoh, menjadi tidak tahu berbicara dan berbincang, kecuali hanya beraktivitas di atas muka bumi ini. 24 jam dalam desah nafasmu engkau hanya berurai air mata, karena dirimu mencintai dirimu. Wahai ayahandaku dan bundaku, diskusi kalian ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar ataupun tidak sadar bahwa memang makom kalian ini adalah menunjukkan bahwa diri kalian sebagai hamba sudah sampai kepada dirinya, walau belum sempurna titik keakuan dirinya yang sejati. Karena dirinya yang sejati banyak memiliki titik dan dinding rahasia zat yang menciptakan kita. Oleh karena itu, maka insya Allah dari aspek makom ilmu dan hayat, makom akal insya Allah kita telah sampai kepadanya. Tetapi mari kita sadari bahwa bagaimana caranya kita membuat darah ini menjadi Allah, membuat daging ini adalah Allah. Bagaimana caranya kita fana darah ini, bagaimana caranya daging ini fana, bagaimana caranya tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini fana, bagaimana caranya jasad ini fana. Insya Allah bagaimana caranya jasad ini tidak lagi makan dan tidak lagi minum, hingga kalaupun 7 hari lamanya dia tidak makan dan tidak minum, tetapi rasa kenyang selalu nampak dan ada, dan hawa serta berbagai macam pintu keluar masuknya diri ini sudah berbau kesturi. Maka mudah-mudahan itu adalah isyarat tanda zahir sesungguhnya kita sudah lebur, fana dan tenggelam secara perlahan-lahan menuju ke alam bako, menuju ke makom bako, menuju ke dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi mukamil, kita tiada, Allah yang ada. Oleh karena itu, sepanjang kita masih berada di dalam satu rumah, ada 5-6 orang di dalam rumah ini, maka belum bisa kita sendiri lalu tiada, karena kita harus butuh dalam hening lingkungan yang sepi untuk kita duduk sendiri lalu kita menjadi tiada Allah yang ada. Karena yang sepi itulah Allah senang membuat kita menjadi tidak berjarak dengannya, jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada. Bincanglah, diskusilah wahai ayahandaku, bundaku dan anandaku, sesungguhnya Allah selalu menyertai kalian. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini turun cahaya Lailatul Qadri membimbing dan menuntun kita. Maha Guru kita Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabita Mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermuhammad diri kita tuntunan sejati dunia wal akhirat. Insya Allah kita mendapatkan yang kita inginkan, karena Allah jualah yang menginginkan. Gerakan kaki adalah gerakan Allah, gerakan tangan adalah gerakan Allah, darah yang mengalir adalah darah Allah, daging Allah, tulang Allah, kulit Allah, tubuh, hati, nyawa, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang dua aku, perjalanan aku hamba ini untuk menuju melebur fana di dalam aku Allah, perjalanan daripada aku hamba ini untuk melebur dan fana di dalam aku zat Allah,
Hampir semua hamba Allah ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai ayahku, bundaku dan anandaku. Ada yang membacakan kitab-kitab daripada peninggalan para datuk-datuk kita yang dicintai Allah, mulai guru dan murabi. Kemudian setelah membaca, menyimpannya bacaannya itu, ilmu bacaan itu disimpan di otaknya, kemudian dia duduk menghayal. Dalam fantasi hakikinya, dia menarik kesimpulan bahwa dia sudah sampai sebagaimana ilmu yang dia bacakan. Ketika dia baca, bertemu dengan tulisan yang tersurat bahwa tubuh ini tubuh Allah bernama Muhammad. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, semuanya adalah Allah. Maka ketika dia simpan bacaannya yang menjadi ilmu itu di otaknya, kemudian dia melarut, memfanakan dirinya dalam khayalan fantasi imajinatif, maka dia meninggikan dan memuja serta memuji, membesarkan aku hamba dirinya. Kemudian begitu takabur dan ria, dia mengatakan dia adalah nyatanya Allah dalam ghaib dan sudah menjadi nyata. Perilakunya adalah perilaku Allah. Oleh karena itu adab dan akhlak di dalam beriktikad, di dalam bersikap kepada Sang Yang Maha Agung, Sang Yang Maha Mulia, Sang Yang Maha Mulia yang tidak bisa diukur dengan takaran pikiran hamba, itu disepelekan. Maka berbeda sekali ketinggian daripada aku hamba ini ketika dia menyimpan semua ilmu Allah itu hanya terbatas di otaknya, hanya terbatas dikendarai dengan khayalan dan fantasinya. Di mana-mana dia akan bercerita bahwa dia sudah sampai. Tetapi ketika ada hamba Allah yang lain bercerita tentang perjalanannya, dia begitu sulit untuk menceritakan ataupun membahas dan membedahnya, karena tidak sempurna aku dirinya itu ketika hanya melihat yang tersurat. Ada perbedaan bagi kita yang ketika mendengar tausiah, yang ketika kita membacakan kitab ilmu Allah peninggalan para datuk, yang ketika kita berguru pada murabi kita simpan ilmu itu di otak, tetapi kita tidak mengendarai atau kita memperjalankan atau memirajkan ilmu ini dengan khayalan dan fantasi. Kita mengendarainya dengan kendaraan tafakur, tidak mengendarainya dengan kendaraan mengamalkan, melalui duduk di atas sajadah di 2/3 malamkah, melalui duduk di atas sajadah melalui sholat syariatkah. Insya Allah lalu kita tempatkan semua kendaraan itu bertumpu tenggelam di dalam negeri Allah yang sesungguhnya, negeri yang menjadi pemilik sejati yang bernama aku Allah sejati, aku Allah zat sesungguhnya, yang berada di makom kolbi atau hati. Maka insya Allah kita akan mendapatkan rahasia terbesar yang namanya mengalami, melakoni dan merasakan. Benar-benar berbeda ketika kita bersikap bercerita tentang sampainya kita bertemu Allah dengan menggunakan rasa, dan ketika kita bercerita sampainya Allah dengan menggunakan akal dan fantasi. Apabila kita bertemu dengan guru sejati diri kita, maka tempat tinggal guru sejati diri kita itu hanya ada di kolbi atau di hati. Ungkapan dan bahasa daripada guru sejati kita adalah bahasa rasa, bukan bahasa otak atau bahasa pikiran. Oleh karena itu, kalau terlampau banyak kita mengagungkan dengan akal dan otak ini, kita memuji-muji dan memuja-muja bahasa pikiran kita, maka kita akan menjadi gila, bukan karena kepada Allah, tetapi kita gila dengan diri kita sendiri. Kita akan cepat tergoda dan larut, lalu lebur dan fana di dalam negeri khayalan, negeri halusinasi. Maka jin kafirlah akan menjadi guru kita. Tetapi kalau kita larut, melakoni, mengalami dan merasakan di negeri hati, maka sang pemilik rasa dengan bahasa rasanya, dialah nur sejati tuntunan Nur Muhammad, dunia wal akhirat kepada kita. Itu yang sesungguhnya dan sebenarnya. Maka akan berbeda ketika diungkapkan tentang cerita dan pengalaman hamba Allah, keluar begitu saja, mengalir begitu saja seperti air yang tidak pernah berhenti. Harus cerita tentang ilmu, harus cerita tentang hayatnya ilmu, harus cerita tentang kalamnya, karena sifat 20 itu ada di hati Nur Muhammad. Itulah sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh Allah, tubuh Muhammad, tubuh Muhammad, tubuh Allah, tubuh Allah bernama Muhammad. Sebuah perjalanan yang
menjadi dinamika yang menjadi kreativitas indah ketika kita bermi'raj. Awal dan tahapan ketika fana dari jasad ini berupa mati tabi'ikah. Kemudian kita tenggelam ke dalam nafas. Lalu nafas pun fana tenggelam di dalam negeri besar, negeri Allah. Itulah rasa. Itulah Nur Muhammad. Lalu ketika kita punya nafas dan jiwa, atau nafas atau jiwa ini sudah tenggelam di dalam negeri besar yang bernama rasa, maka insya Allah di negeri rasa itu kita mendapatkan kesadaran. Oleh karena itu maka antara rasa dan sadar seperti telur dan ayam, antara rasa dan sadar seperti wadah atau cangkang dan isinya. Kita rasa karena kita sadar akan adanya rasa. Kita sadar karena kita rasakan adanya kesadaran. Maka antara kesadaran dan rasa seperti jasad dan ruh, seperti jasad dan jiwa, seperti jiwa dan raga. Allahu Akbar walillahil hamd. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala begitu misterinya. Itulah Nur Muhammad. Itulah rasa. Itulah kesadaran. Nur Muhammad sifat Allah, kesadaran itu sifat Allah, rasa itu sifat Allah. Mengapa sadar itu Nur Muhammad? Mengapa rasa itu Nur Muhammad? Karena sesungguhnya sadar dan rasa itu hidup, dia tidak mati. Oleh karena itu hidup hakikinya adalah Allah. Hidup hakikinya adalah zat Allah. Hidup hakikinya adalah sifat Allah. Sifat daripada zat Allah. Dengan zat Allah yang punya sifat, insya Allah seperti angin dan pokoknya. Ketika daun bergoyang, maka itulah tanda adanya angin. Apabila daun tiada bergoyang, tidak diketahui itu akan adanya angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah, subhanallah al-azim wa bihamdih. Seperti kita celup dan tenggelam di dalam lautan asin. Ketika kita keluar, yang tadinya kita fana dan lebur di dalam lautan asin itu, maka insya Allah kita keluar. Jadilah kita kamil dan mukamil menjadi tubuh lautan, menjadi tubuh yang penuh dengan keasinan. Karena orang tidak lagi mendapatkan kita dalam tubuh kasar, tetapi orang justru mendapatkan kita dengan rasa, yaitu rasa asin lautan itu. Sudah fana lautan itu, sudah fana tubuh ini ke dalam lautan. Tidak ada lagi tubuh, tidak ada lagi laut. Yang ada hanyalah asin. Subhanallah, maka kamil mukamillah tubuh yang tenggelam di dalam lautan asin itu. Asin yang berjalan, asin yang bergerak, asin yang melihat, asin yang melangkah, asin segalanya yang hidup. Karena hakikinya memang dia hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sadar, rasa, Nur Muhammad. Dia hidup. Dia sifat Allah. Dia zahirnya zat Allah. Dia ada karena adanya zat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia zat Allah yang menitipkan zahir. Dialah zat Allah yang meniupkan zahir. Dialah zat Allah yang mengadakan adanya dirinya di dalam rupa, jasad, raga Adam Safiullah. Tanah tembikar yang diberi bentuk menjadi tempat dan wadah kepercayaan Allah untuk menzahirkan diri. Itulah sadar, itulah kesadaran, itulah rasa, itulah Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Maka Ruh Muhammad, Nur Muhammad adalah rahasia di dalam Allah, dan Allah di dalam rahasianya. Janganlah sampai dengan kita final pada tingkat merasa rasa adanya rasa. Kalau kita sampai pada tingkat merasa rasa adanya rasa, maka itu kita masih berada di kulitnya. Itu adalah perasaan. Dan kalau kita masih berada di perasaan, maka itu adalah milik aku hamba. Usahakanlah, biarkanlah rasa sejati itu muncul karena laduni Allah. Maka itu asli aku Allah. Oleh karena itu maka apabila kita sudah final mendapatkan rasa laduni Allah, rasa ma'una Allah, maka sesungguhnya hanya Allah jugalah yang meliputi,
Hanya Allah juga yang membuat fana aku hamba. Maka tinggal hanya ada satu aku, ahadatul wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad. Insya Allah banyaklah bertafakur, karena dengan tafakur, dengan melaksanakan zikrullah, dengan melaksanakan sholat, kita termasuk pelaku, bukan penghayal. Dengan melaksanakan tafakur, dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan zikrullah, dengan mengamalkan syariat Nabi, maka kita adalah orang-orang yang melakoni, orang-orang yang mengalami, orang-orang yang merasakan. Mi'raj itu bukan khayalan, Mi'raj itu kenyataan. Mari kita merenung dan merenung lagi bahwa di dalam diri ini kita mendapatkan satu istilah makhluk yang bernama sadar. Kesadaran ini ada karena adanya rasa. Kesadaran ini nama lain daripada rasa. Kalau rasa tidak ada, maka tidak ada pula kesadaran. Kalau rasa tidak ada, maka tidak bisa kita menamakan atau kita berani memberikan nama sadar. Oleh karena itu, sadar itu adalah rasa, rasa itu adalah Nur Muhammad. Sadar akan kembali pulang ke alam ketidaksadaran. Dan apabila kembali pulang ke asalnya Allahu Zat, maka tidak ada lagi yang namanya kesadaran. Kesadaran telah tenggelam di dalam zatnya. Maka apabila kesadaran ini pulang kembali ke zat Allah, maka pertanyaannya, apakah manusia yang mati, kesadaran yang sudah pulang, jasmaninya masih bergerak? Tidak. Maka insya Allah ketika kita duduk bertafakur, ada dua dikasih anugerah kasih sayang Allah ini yang tidak boleh kita salahkan. Mari kita sama-sama merenung dan kita berpikir di mana letak posisi duduknya kesadaran, di mana posisi letak duduknya Nur Muhammad, di mana letak posisinya duduknya rasa. Semua kita sudah tahu bahwa sadar itulah rasa, rasa itulah Nur Muhammad. Letak duduknya sadar, rasa dan Nur Muhammad itu ada di hati ini. Qalbi mu'min itu Baitullah. Allah juga menamakan dirinya sebagai Allah di dalam hati, atau Allah juga menjadikan tempat singgah sanahnya di hati orang-orang mukmin. Ketika sadar yang sama dengan Nur Muhammad, sadar yang sama dengan rasa, pulang naik menuju ke negeri zat Allah, hanya ada dua, tidur atau mati. Ketika tenggelam di dalam zat Allah, hanya ada dua, tidur atau mati. Tetapi kalau masih berada di hati manusia, di qalbi manusia, sadar itu belum tidur, sadar itu belum mati. Bukankah tidur itu tidak sadar? Bukankah mati itu tidak sadar? Karena tidak ada lagi kesadaran. Kesadaran tenggelam dalam tidur, kesadaran tenggelam dalam kematian. Tidur dan mati, sadar itu digenggam oleh zat Allah. Tidur dan mati, Nur Muhammad di dalam zat Allah. Tidur dan mati, rasa di dalam zat Allah. Maka jangan kita salahkan rasa kantuk di dalam tafakur, karena itu adalah anugerah Allah. Sebuah mi'raj perjalanan itu dibagi atas dua. Yang pertama, kita mi'raj, kita kasaf dan kita sadar. Nur Muhammad belum tenggelam di dalam zat Allah. Sementara yang kedua, apabila Nur Muhammad tenggelam di dalam zat Allah, maka dalam tafakur kita diliputi oleh zat Allah. Maka rasa kantuk membuat sadar tenggelam, membuat rasa tenggelam, membuat Nur Muhammad tenggelam di dalam zat Allah. Dan kita tidak merasakan apa-apa lagi. Kantuk bukan digenggam oleh syaitan, rasa kantuk bukan digenggam oleh iblis, rasa kantuk dalam tidur digenggam oleh zat Allah. Jiwa ini digenggam oleh zat Allah, ditenggelamkan Nur Muhammad dan rasa sadar ini ke dalam zat Allah. Apabila dipulangkan lagi, itu namanya kehidupan. Tetapi apabila tidak dipulangkan lagi, itu namanya kematian selama-lamanya. Insya Allah, maka hanya ada dua perjalanan rahasia hidup ini. Seperti nafas yang keluar dari hidung, ada nafas kasar dan nafas halus. Yang halus biasanya langsung kepada Allah Zat, yang berada di gaibnya akal dan ubun-ubun kepala manusia. Maka biasa rasa kantuk tidak terpahkan, tidak terperikan, tiada terasa apapun juga. Tiba-tiba rasa kantuk dan kita sudah tidak sadarkan diri. Tetapi yang kasar selalu turun dan tenggelam, bergabung bersama dan diliputi oleh Nur Muhammad yang berada di hati. Maka seseorang apabila bertafakur seperti itu, sampai dengan pagi pun dia tidak pernah tidur dan rasa kantuk ada pada diri. Insya Allah
Dan apabila ketika berada di hati kemudian Nur Muhammad ini membawa pergi nafas atau jiwa ini menuju dan tenggelam dalam zat Allah, maka tentunya dia akan tertidur. Jadi perjalanan menuju Allah hanya ada dua, dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Sadar bahwa kita sadar dan sadar bahwa kita tidak sadar. Lalu yang tingkat tertinggi, kita tidak sadar bahwa kita tidak sadar. Itulah laduni, itulah langsung dari Allah, itulah ma'unah, itulah karomah Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian dalam keadaan kematian, insya Allah. Hakikatnya sadar itu dibagi atas dua dalam bentuk tempatnya. Sadar hamba, sadar Allah. Sadar hamba berada di ladang hati, maka itu disebut dengan kehidupan hamba. Ketika sadar hamba ini dibawa pergi menuju ke negeri Allah, maka sadar yang berada di negeri Allah menjadi kekal dan abadi, sadar selama-lamanya. Itu yang disebut dengan sadar Allah. Itu yang disebut dengan kematian. Insya Allah, alam kehidupan adalah sadar hamba, alam kematian adalah sadar Allah. Dua kehidupan yang abadi dan yang sementara, dua kesadaran yang abadi dan yang sementara. Kesadaran yang sementara berada di alam kehidupan, letaknya di negeri hati. Kesadaran yang abadi dan kekal berada di negeri Allah, letaknya di ubun-ubun kepala manusia. Maka hanya ada nur Allah dan nur Muhammad, hanya ada zat Allah dan sifatnya. Sementara yang lain adalah benda mati, termasuk jiwa dan jasmani ini, jiwa dan raga ini. Jiwa dan jasad ini adalah merupakan benda mati dan patut kiranya dia menjadi hamba. Dia adalah rupa daripada zat. Dia adalah rupa daripada Nur Muhammad. Dia adalah rupa atau af'al daripada kesadaran itu. Dia adalah af'al daripada rasa. Dia adalah af'al daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jiwa, itulah jasad, itulah benda-benda mati. Benda-benda mati ini hidup karena ada Nur Muhammad, ada kesadaran di ladang hati. Benda-benda mati ini hidup karena ada kesadaran sejati, kesadaran abadi, kesadaran yang kekal tidak terhilang, kesadaran zat Allah. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita faham. Amin, amin ya karimul amin. Merenung dan merenung, tafakur dan tafakurlah, agar kita mati dan musnahkan keegoan kita, ayahku, agar kita mati dan musnahkan keakuan kita. Memang Allah sengaja menciptakan ada dua keakuan. Aku hamba, aku Allah. Usahakan aku hamba harus taat menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Usahakan aku hamba jangan bersaing dan menjadi rivalitas terhadap aku Allah. Usahakan aku hamba jangan menjadi petanding yang menjadi pesaing terhadap aku Allah. Aku hamba, tetap hamba, dan akan kecil, hilang dan lenyap menjadi tiada. Yang ada hanyalah aku Allah, wahdatul wujud, wahdaniyatul wahdah. Allahu zatullah, Allah Azza wa Jalla, yang tidak terbanding, tidak tersaingi, yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dijangkau dengan akalnya, karena dia jugalah yang menzahirkan dirinya, yang membuat kita sadar, dan sadar itu akan kembali ke alam kesadaran abadi. Itulah milik zat Allah subhanahu wa ta'ala, keakuan yang sempurna, hamba tiada. Jarak antara sadar kehidupan dan sadar kematian, jarak antara aku hamba dan aku Allah, jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada.